Menikahi janda Ting-Ting. Bab 100. Ruang yang cukup luas terasa sesak dan minim oksigen bagi Rania, ketika tangan itu menelusup, masuk dengan berani dan Mire N4S, sesuatu yang begitu kenyal dan padat. Kebingungan Arkan kemarin, benar-benar tidak terlihat di situasi ini. La mendadak tahu dan mendominasi dengan sendirinya. Tak cukup sampai di situ, ia semakin berani. 32. Semakin berani menunjukkan bahwa setiap inci yang ada pada diri Rania adalah miliknya. Tanpa batas, jarak dan waktu. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Arkan tadinya pulang karena rindu, dan memutuskan untuk tidak menerima tugas dan untungnya atasan memahami hal itu. Tidak terbesit sedikitpun dalam benaknya untuk tancap gas pol-polan malam ini. Sampai pada saat tiba di teras rumah. Ia keluar dari mobil dan langsung menghampiri Arman, Rusdi, Rizal dan beberapa anggota Reskrim Polres yang sedang asik mengobrol di ruang tamu. Ditemani kopi dan gorengan terbaik Bu Nur. "Kapten, para pengantin baru, udah turun tugas aja. Cuma rapat koordinasi biasa." Arkan menyalami tangan Arman dan semua orang-orang yang di sana. "Boleh gabung nggak nih? Sepertinya seru nongkrong sambil nonton bola. Udah berapa kosong?" Arkan mendaratkan bokong, tepat di sebelah Arman. Meraih minuman di atas meja dan melahap kacang bawang dengan santainya. Arman terus memperhatikan adik iparnya dengan seksama. Sebelum akhirnya beralih memberikan instruksi kepada Rusdi. Bahkan hanya dengan kedipan mata pun, An-4K buahnya itu sudah tahu apa yang harus dia lakukan. "Kamu nggak nemuin Rania dulu?" tanya Rusdi, tiba-tiba. Arkan masih mengunyah kacang, saat menoleh kepada Rusdi. "Tadi pas rapat, dia bilang udah ngantuk. Mungkin sekarang sudah tidur. Dia pasti kelelahan. Percaya." Sebelah kaki Rusdi mulai naik ke atas sofa, seraya menyodongkan badan ke depan, menatap Arkan lebih dekat. "Alasan aja itu. Dari tadi juga dia mondar-mandir. Sepertinya dia kecewa kamu pergi." Makanan yang masih tersimpan di rongga mulut, seakan sulit untuk ditelan. Arkan mencoba untuk tetap tenang, tapi, saat melihat ekspresi Arman yang seakan membenarkan, hatinya mulai tak tenang. "Gini ya, Arkan. Sebagai senior perwanitaan." Gaya bicara dan mimik wajah Rusdi semakin meyakinkan, mendukung kesombongannya. Wanita itu nggak mungkin mengungkapkan kalau dia masuk lebih dulu. Nggak mungkin, dalam hal apapun itu. "Jangan bilang kamu nggak tahu apa-apa," lanjut Rusdi. "Kamu itu loh udah tinggal cetak gol aja, banyak jedanya. Dari matamu aja, aku tahu belum kejadian tuh." Arkan menegapkan badan dengan rahang wajah yang semakin mengencang. "Dulu, Arman mulai terbawa arus obrolan random ini. Pas masih pengantin baru, aku juga bingung. Karena baru pertama kali, tapi sekali nyoba, nggak bisa berhenti. Jangan sampai, istrimu berpikir, punyamu, nggak bisa bangun." Bahahaha. Rusdi terbahak-bahak sampai wajahnya memerah. "Nanti Rania bilang, tak naklah sosis abang dah layu." Arman berusaha menahan tawa, sedangkan Rizal dan anggota reskrim yang lain, sudah tidak bisa mengendalikan suara tawa mereka. Satu ruangan mendadak dilanda kehebohan. Obrolan para lelaki ini membuat kedua telinga Arkan panas. Merasa diragukan, padahal ia tahu kemampuannya dalam N4 tidak terbatas. 33. Suara yang begitu heboh dari luar membuat Chelsea penasaran dan akhirnya menghampiri rombongan anggota reskrim di ruang tamu. Kebetulan, ia baru keluar dari kamar Guzel dan Altaf. "Ada apa sih?" Arkan langsung berdiri, beranjak pergi ketika menyadari kedatangan Chelsea. Malu, agaknya. "Loh, Arkan," beralih menatap Arman. Arkan kok mukanya ditekuk gitu. "Mas Arman ngomong apa ke dia?"
Arman hanya menanggapi dengan kedipan mata, kembali meneguk minuman, sedangkan sebelah tangannya menarik Chelsea duduk di sampingnya. Anjay, hati-hati Bu Kasat, itu kedipan minta jatah itu. Edan, kepalanya menggeleng, melihat tingkah tengil sang suami, yang tak ragu bersikap manja di depan an-4 buahnya. Aku lagi datang bulan kok. Senyum di wajah Arman mendadak surut. Serius? Yah, sahut Rusdi dan rekannya dengan kompak, lalu kembali terbahak-bahak. Situasi pun makin riuh, padahal malam semakin larut dan hujan di luar sana tak kunjung reda. Di lantai atas, Arkan benar-benar seperti kehilangan akal sehat. Melepaskan ikatan yang selama ini menahannya untuk mengendalikan diri sendiri dari segala godaan di luar sana. Kamu bilang sudah sering melihatnya. Tapi aku yakin kamu belum pernah merasakannya, kan? Rania mengangguk sembari menguasai aliran napas yang semakin tak beraturan. Memburu dan terasa semakin panas. Bagaimana tidak, sekarang ia berada di Wah Kungkungan Arkan. Rasanya, seperti apa? Kamu tidak akan pernah tahu sebelum merasakannya sendiri. Bang, jangan di situ, rasanya, ia melihat, tapi tak mampu mencegah ketika Arkan Memap 3 remainkan sesuatu di bawah sana sampai terasa biasa. Tapi semakin berusaha menolak, sensasi yang diberikan justru semakin memabukkan, matanya terpejam seiring dengan peluh yang mengalir dari pelipisnya. Tangan yang tadinya berusaha megalang-halangi, kini malah menekan kepala Arkan lebih dalam lagi, seakan memberikan isyarat agar kenikmatan itu jangan buru-buru diselesaikan. Bu atletis Arkan kembali tegap, menatap Rania sembari mengusap birnya yang basah, karena aktivitas di bawah sana. Diambilnya bungkusan kecil dari saku dan diperlihatkan kepada Rania. Kapan belinya? Tadi. Pas jalan pulang. Arkan membuka bungkusan plastik itu, hendak dipasang tapi tangan Rania tiba-tiba mencegahnya. Kenapa? Yakin, mau pakai itu? Ini pertama kalinya untuk kita. Arkan terdiam beberapa saat, menyeringai dengan tatapan penuh arti. Baiklah, aku akan mengaturnya secara manual, tapi tidak janji. Dibuangnya bungkusan tadi, dan kembali fokus menyelesaikan tugas pertama. Rania meringis, menitikkan air mata saat merasakan perih yang teramat sangat. Tapi, perlahan seiring detik yang berlalu ia mulai terbiasa, terbawa suasana dan akhirnya terbuai dengan setiap hente 4 kan, berfrekuensi 34, tinggi. Untung saja, ruangan itu sudah kedap suara. Jadi, apapun yang terjadi, tidak akan ada yang mendengar mereka. Dan, ya, seperti yang dikatakan Arman tadi, sekali mencoba akan terus minta lagi dan lagi sampai merasa kenyang. Di malam yang sama, Livia masih meratapi dress mahalnya yang penuh noda. Sampai sekarang, rasa kesalnya belum juga hilang karena ulah Altaf. Bocah itu, sama saja seperti bundanya. Aku gagal pakai gaun mahal ini di acara Arkan, tadi pagi. Udah, jangan marah-marah, sahut Daeng. Sudah 1 bulan terakhir ini, dia bebas dari penjara atas kasus pencemaran nama baik kala itu. Minta saja tanggung jawab ke Arman, ungkapnya kepada Livia. Sekalian modus, biar kamu bisa ngajak dia makan siang, iya kan? Ide bagus juga sih, Deng. Livia mengangguk-anggukkan kepalanya seraya membahayakan momen manis bertemu Arman. Sudah lama aku nggak makan siang bareng sama dia. Pagi harinya, kedua mata Rusdi mengerjap, saat merasakan guncangan di punggungnya. Ya, karena semalaman bergadang, akhirnya ia dan beberapa orang rekan reskrim, tidur di sofa ruang tengah rumah komandan mereka. Siapa ini? Kenapa naik di punggungku? Wah, udah bangun. Altaf terus melompat-lompat di atas punggung Rusdi. Ayo main om, mumpung lagi di sini. Alah.
Biasanya udah di kantor, kenapa di rumah juga? Turun Le, nanti jatuh. Rusdi masih berusaha mengumpulkan nyawa, hingga tak punya tenaga untuk menghentikan Altaf. Nggak mau. Seluloh. La terus melompat-lompat di punggung Rusdi sembari menoleh memandangi Guzel yang baru saja menuruni tangga. Kak Ucel, lihat deh. Al naik duda nih. Kuda. Seru Rusdi. Seketika matanya langsung melek mendengar ucapan Altaf. Duda piye tuh Le? Turun nggak? Om panggilin bunda nih. Oh salah ya. Tapi kok udah tua belum nikah Om? Sialaan, pekik Rusdi tanpa sadar saat Guzel yang mempunyai bobot 30 kilo, ikut melompat. Ancur. Ayo Om, gerak dong. Guzel terus mengikuti tingkah Altaf. Sedangkan Arkan baru saja menuruni tangga. Senyumnya begitu sumringah, saat melambaikan tangan layaknya pangeran yang hendak menyapa para warganya. Rusdi, gimana tidurmu, nyenyak? 35. Kok tidur di sofa sih? Suara itu mengalihkan perhatian Rusdi. Memandangi kedatangan Arkan dengan ekspresi yang begitu sumringah. Meski belum dijelaskan pun, ia tahu, pria itu baru saja meraih kemenangan di atas mahligainya. Om Alkan, kami lagi main sama Om Rusdi. Ikutan nggak? Tanya Altaf, masih sambil melompat-lompat di atas punggung kokoh itu. Seluloh. Oh, lagi pada main kuda-kudaan, ya. Ia beranjak duduk di sofa yang berhadapan langsung dengan tempat Rusdi duduk. Om juga baru selesai main kuda-kudaan, sekarang lagi capek, Al sama Kak Ucel aja. Loh. Alis Ucel menungkik tajam. Kok nggak ngajak-ngajak, Om? Mentang-mentang sekarang udah punya gandengan baru, lupa sama Ucel. Nggak mau main bareng lagi well. Lagi-lagi Arkan hanya tersenyum, memperlihatkan kebahagiaan yang tak hentinya terpancar. Sedangkan Rusdi masih berbaring dengan posisi tengkurap dan menahan sakit pada bagian punggungnya. Tega banget sampean, aku lagi terzolimi begini, malah pamer kebahagiaan. Aku belum ngomong apa-apa loh, Rus. Heleh. Ekspresi menyebalkan Rusdi membuat Arkan tak bisa menahan tawa. Tak lama, para anggota reskrim yang tidur di kamar tamu berdatangan untuk ikut mengobrol dengan pengantin baru. Kapten, istrinya mana, kok belum turun? Masih istirahat, jawabnya dengan santai. Pemulihan. Jadi jangan harap bisa melihat dia berjalan turun hari ini. Bisa dibilang, hari ini adalah hari terakhir mereka berleha-leha, karena setelah ini, harus kembali bertempur dengan tugas negara yang sudah menjadi prioritas utama. Kerabat-kerabat dekat dari Sulawesi Selatan pun, satu persatu pulang hari ini. Meski sebenarnya, mereka sangat betah karena Chelsea memperlakukan mereka dengan sangat baik. Di meja makan outdoor yang terletak di taman samping, Chelsea duduk bersama para kerabat suaminya. Sambil menunggu semua berkumpul, dan sarapan siap, mereka mengobrol santai sembari menikmati hangatnya matahari pagi ini. Makasih loh, Za. Selama 1 minggu di sini, kami merasa sangat betah, karena kamu baik sekali. Sama-sama, Tante. Selesai menuang Chelsea ikut duduk di sebelah seorang wanita parubaya. Kapan-kapan, kalau ke Jakarta, jangan lupa hubungi saya. Biar kita bisa jalan-jalan bareng lagi. Masya Allah, terima kasih, 2A. Sebenarnya, kami hampir salah menilai kamu. Untuk itu, selama ini kami tidak pernah datang kemari untuk bertemu kamu. Iya loh, kami pikir kamu itu sombong seperti yang dibilang almarhumah Nera. Livia juga bilang kamu orangnya angkuh dan tidak suka sama semua anggota keluarga Arman. Makanya kalau ke Jakarta, kami nggak pernah mampir kemari. Iya betul itu, Livi yang ngelarang kami kemari. Jadi pas tahu Arkan dan Rania akan menikah, kami stay di rumah Daeng Abdul, sebelum memberanikan diri datang ke sini.
36. Seketika Chelsea langsung mematung dengan ekspresi sendu. Pantas saja, selama hampir 7 tahun menikah dengan Arman, tidak ada satu orang pun dari anggota keluarga besar itu yang datang ke rumah. Saat ia datang ke Makassar untuk menyebar undangan pernikahan Rania, kebanyakan rumah yang ia kunjungi, kosong. Ternyata selama ini keluarga suaminya menjaga jarak, karena semua fitnah kejam, yang membuatnya terlihat jahat di mata banyak orang. Pada dasarnya, sebaik apapun seseorang akan selalu terlihat buruk di mata orang yang membencinya. Begitu juga dengan saya. Terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk mengenal Om, Tante dan Daeng-Daeng semua. Inilah saya, lebih kurangnya, mohon dimaafkan, lanjut Chelsea, yang terlihat tidak enak sendiri. Semua orang di sana nampak terpukau dengan sikap dan pembawaan Chelsea. Hingga tidak ragu lagi, untuk menunjukkan rasa simpati sebagai keluarga. Dari dalam rumah, Arman sudah bisa mendengar suara canda tawa dari taman samping rumah. Buru-buru ia mempercepat langkah agar segera sampai, bergabung dengan yang lain. Namun, langkahnya kembali melambat. Ketika ponselnya bergetar tanda pesan masuk. Masih sambil berjalan, ia membaca pesan chat yang ternyata datang dari Livia. Arman, kapan kita bisa ketemu? Aku mau diskusiin gaunku yang dirusak putramu kemarin. Ini gaun kesayanganku, sangat mahal. Aku sedih karena gaun ini nggak bisa dipakai lagi. Arman menghembus napas panjang, dan kembali memasukkan ponselnya ke saku celana, tanpa membalas pesan dari Livia. Diskusi apa yang membahas tentang gaun rusak? Ada-ada saja dia. Sesampainya di taman samping, ia langsung duduk di sebelah Chelsea. Merangkul dan mengecup kening istrinya. Sayang, aku mau kopi. Masih panas, kan? Iya, masih. Chelsea bergerak cepat, menuang kopi ke cangkir keramik dan seperti biasa, suaminya suka kopi pekat tanpa campuran gula ataupun krimer. Men, hari ini langsung tugas. Begitulah, Tante. Saya sudah terlalu lama libur. Banyak tugas yang harus saya selesaikan sebelum lepas jabatan. Wah, calon Kapolres kita memang luar biasa. Alhamdulillah, tapi tetap tujuan saya adalah menjadi kepala Bareskrim. Sekarang hanya memenuhi syarat masa tugas saja. Chelsea terlihat begitu fokus memperhatikan suaminya bicara. Hingga, tiba-tiba ia merasakan jika ponsel di saku suaminya bergetar sejak tadi. Mas, ponsel kamu getar dari tadi, ungkapnya berbisik. Siapa tahu telepon penting. Itu sama sekali tidak penting, biarin aja. Arman kemudian kembali fokus menjawab beberapa pertanyaan kerabatnya tentang tugas negara yang ia jalankan. Chelsea sendiri, masih penasaran. Karena ponsel di saku Arman terus bergetar sejak tadi. Satu pertanyaan pun kembali muncul ke benaknya, siapa yang menelpon, dan ada perlu apa sampai mengulang berkali-kali. Rasanya, ia ingin langsung bertanya, tapi seperti yang dikatakan Arman itu bukanlah telepon penting. Akhirnya ia memilih membiarkan. 37. Sampai di kantor, Arman langsung memasang atribut untuk turun ke TKP. Rusdi pun bekerja lebih cepat untuk menyiapkan segala sesuatu keperluan Arman sebelum turun. Dan, lah mengangkat ponsel pribadi komandannya. Ini dari tadi ada yang nelpon. Nggak mau diangkat dulu. Nomor baru sih, tapi siapa tahu penting. Itu pasti Livia. Selesai memasang rompinya, Arman menoleh menatap Rusdi. Dia mengajakku bertemu untuk membahas gaun yang dirusak Altaf. Tidak usah ditanggapi. Nonaktifkan ponsel itu, dan aktifkan ponsel dinasku. Siap. Tapi, kenapa kakak Arkan itu ngebet banget? Gelagatnya pun, mencurigakan. Kedua mata Rusdi memicing, mendekati Arman yang sibuk memeriksa berkas BAP. Dan, tidak main api sama sepupu sendiri, kan?
Fokus Arman langsung buyar begitu saja. Ditutup berkas di tangan seraya menoleh menatap An-4K buahnya itu. Rus, kamu masih butuh muncungmu atau tidak? Yo masih. Perlahan ia mundur, bersandar di tepi meja lalu menutup mulutnya dengan telapak tangan. Memangnya, kenapa? Kalau tidak butuh lagi, biar aku pres sekalian. Ngomong sembarangan, untung tidak ada istriku di sini. Bisa ngambek dia, kalau dengar ucapanmu tadi. Siap, maaf, dan ayo turun-turun, panggil Kanit. Diraihnya P. Stol di atas meja nakas lalu pergi meninggalkan ruangan itu mendahului Rusdi. Dari raut wajahnya, terlihat sekali jika ia semakin terbebani dengan tingkah Livia. Bagi Arman, Livia adalah seorang yang tak lagi penting. Ia bersikap baik, hanya sebatas keluarga saja. Tapi, sesuatu yang menurutnya tidak penting itu, adalah sesuatu yang sangat serius untuk Chelsea. Siang ini, rumah sudah sepi. Chelsea yang baru pulang mengantar keluarga ke bandara, langsung berjalan malas, duduk di kursi meja makan, menuang segelas air dan langsung meneguknya sampai tandas. Kak, Rania tiba-tiba datang, duduk di hadapan Chelsea. Wajahnya terlihat masih begitu lelah, karena aktivitas semalam. Tadi, Altaf dan Buzel pergi sama Mang Ujang. Katanya mau ke toko buku tapi aku nggak bisa ikut. Masih capek. Sepertinya aku harus menunda keberangkatanku ke pulau, minggu ini, lanjutnya. Nggak apa-apa, Ran. Chelsea terus menatap gelas kosong di tangan, sebelum akhirnya kembali diletakkan di atas meja, sembari menetapkan kepala menatap Rania. Aku mau nanya sesuatu. Boleh. Boleh. Rania bingung karena Chelsea terlihat begitu serius. Mau nanya apa, Kak? Tadi, di bandara. Ucapannya terhenti sebentar, Tante Andi bilang, Mas Arman dan Livia pernah hampir menikah. Apa itu benar? Punggung Rania langsung bersandar pada kursi. Kakak baru tahu. Jujur, aku pun baru dengar hal ini dari Kak Livia beberapa hari lalu. Aku pikir hal itu nggak benar. Tak ada tanggapan, Chelsea mendadak geming. Tapi hatinya kembali bertanya-tanya, kenapa Arman tidak pernah memberitahukan hal ini kepadanya, hingga saat tahu semuanya, ia hanya bisa melongo seperti orang bodoh di depan keluarga besar. Ekspresi yang ditujukan Chelsea membuat Rania khawatir. Kak, itu sudah lama berlalu, entah apapun sebabnya mereka gagal menikah. Itu bukan lagi masalah. Percaya deh, Bang Arman hanya mencintai. Aku nggak pernah meragukan abangmu. Sahut Chelsea, memotong ucapan Rania. Tapi aku nggak bisa. 38. Mempercayai wanita itu. Sejak awal, dia sudah mengangkat bendera perang untuk hati yang sudah aku menangkan sejak lama. Rania tak lagi berani bicara. Tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering, membuatnya buru-buru menuang segelas air dan meneguknya, perlahan. Sementara Chelsea kembali tertegun. Entah mengapa perasaannya, menjadi tak karuan seolah mempunyai firasat buruk tentang Livia yang tidak menyukainya sebagai istri Arman. Selaras dengan itu, faktanya Livia memang wanita yang tak menyerah. Setelah jadwal visitnya selesai, ia langsung mendatangi kantor reskrim demi memuaskan rasa penasaran, kenapa Arman tidak menanggapi pesan dan panggilan telepon darinya. Komandan dan jajaran lagi turun, Bu. Mungkin akan menginap di sana, karena posisinya di pinggiran kota. Oh, Livia melirik kanan-kiri, memastikan situasi aman. Sebelum akhirnya menyodorkan uang ke hadapan petugas keamanan itu. Makasih infonya, Pak. Tapi kalau boleh tahu, lokasinya di mana?